Pemirsa, jangan remehkan profesi pengemis. Meski terlihat tak bergengsi, tapi nyatanya profesi ini bisa membuat pelakunya kaya raya. Seperti yang terjadi di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Keluarga pengemis memiliki mobil dan sejumlah sepeda motor hasil dari meminta-minta. Berikut ulasan khas ragam perkara kaya raya dari mengemis, anak dieksploitasi. Sebuah rumah di Desa Remiling, di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini sekilas tak nampak spesial. Meski sederhana, namun bisa dibilang sangat layak sebagai sebuah hunian. Apalagi terparkir kendaraan roda 4 di halaman rumah itu. Usut punya usut, selain mobil, sang penghuni rumah disebut-sebut juga memiliki sejumlah kendaraan roda 2. Lantas, apa yang membuatnya istimewa? Sumber penghasilan dari sang penghuni rumahlah yang kini menjadi perhatian. Bermula dari terjaringnya 5 orang anak oleh petugas Satpol PP Kota Waringin Timur di sejumlah lampu merah, terungkap rupanya mereka adalah anak dari sang penghuni rumah yang sengaja diberdayakan oleh orang tua mereka untuk mengemis dan juga mengamen. Dari kemarin itu, pertama ada satu keluarga yang 12 orang. Dia punya anak 12 orang. Dan profesinya adalah pengemis. Nah, mereka ini bukan dari Kabupaten Kotim, tapi dari Kabupaten Seruyan. Kemudian setelah kami lakukan operasi kemarin, menambah lagi, ditambah dari tantenya, berarti sepupunya dari ibu yang 12 orang, punya anak 12 orang tadi, ikut juga mengemis. Ternyata setelah kami di lapangan kami hitung-hitung, itu memang pendapatan mereka dari keterangan mereka sendiri itu besar. Tak tanggung-tanggung, ada 12 anak yang setiap harinya bisa menyetorkan paling sedikit Rp200.000 per orang dalam satu harinya. Sehingga dalam sebulan, keluarga pengemis itu bisa meraup penghasilan bersih hingga puluhan juta rupiah. Kalau dilihat dari jam kerja mereka itu dari jam 3, sekitar jam 3 sampai jam 5 sore, itu sekitar 2 jam. Menurut pengakuan dari mereka itu sekitar 200 ribuan, rata-rata 200 ribu per hari. Itu bisa kurang, bisa lebih. Jadi rata-ratanya 200 ribu per hari per orang. Jadi kalau dihitung estimasi aja dia menurunkan anak 5 aja 1 juta dia satu hari. Kalau dikalikan dalam 1 bulan bisa 30 juta. Itu kalau diambil rata-rata kan bisa di atas itu. Atau dia menurunkan anaknya lebih dari itu, kita kan nggak tahu kemarin karena kita cuma nangkap tuh di satu titik aja itu. Belum di titik-titik lain yang sudah dibocorkan sama mereka dan sudah bubar semua. Kita nggak tahu berapa anak yang diturunkan karena ibu itu aja punya anak 12. Yang kemarin itu yang ada sepupunya lagi tangkap 1 orang. Kemudian ada tantenya lagi membawa anak 1 orang, dengan tantenya udah 2 orang. Nah, kita nggak tahu mereka ini berapa keluarga yang sudah beroperasi. Meski bisa menghasilkan pundi-pundi uang, namun rupanya profesi yang dijalani keluarga pengemis itu membuat para tetangga jengah. Keberadaan mereka dianggap telah mencoreng nama kampung dan dianggap bisa memberi dampak buruk bagi anak-anak di lingkungan mereka. Kepada ketua RT setempat, kepala keluarga mengaku bekerja sebagai tukang pijat dan istrinya dukun beranak demi menutupi pekerjaannya yang sebenarnya. Dan juga kemarin itu mereka pindah dari tempat lain itu tidak pernah lapor kepada kita. Dan juga yang pemilik rumah tidak pernah lapor juga. Nah, jadi saya mengambil keputusan kemarin, kebijakan saya sendiri bahwa saya memberanikan diri datang ke rumah ini. Nah, jadi saya tanyakan mereka itu berasal dari Bamang. Ada berapa banyak Pak keluarganya yang ada di sini? Kemarin saya cek kakaknya itu dia punya anak 7 sama orang tuanya 9. Informasikan itu ada 12 anak Pak. Apakah itu anak kandungan atau bukan? Saya kira bukan anak kandung. Nah, jadi mungkin ada orang lain. Buntutnya, keluarga pengemis kaya itu pun diminta meninggalkan rumah kontrakan yang baru ditinggali selama 5 bulan itu.
Ya kurang nyaman lah kita sebagai warga di sini kan, istilahnya kita ada apa namanya sekelompok keluarga yang apa kurang enak lah dilihat kan, sepertinya ada perkumpulan yang kayak apa gitu, kurang jelas gitu nah masalahnya. Jadi kita selama mereka di sini ataupun yang bersangkutan itu kita kada pernah tegur sapa juga di sini masalahnya. Jadi cuek mereka itu ya? Cuek kayaknya kita dengan kita di sini. Jadi seakan-akan kayak apalah tidak menghargai kita istilahnya gitu nah. Seolah memberi efek domino, berita viral soal pengemis gaya ini pun turut menjadi perhatian aparat Polres Kota Waringin Timur. Meski belum mendapat pelimpahan dari Satpol PP Pemkab Kota Waringin Timur, namun mereka telah mulai melakukan penyelidikan tentang dugaan eksploitasi anak. Dari Satreskrim Polres Kotim akan melaksanakan koordinasi lanjutan, koordinasi dengan instansi terkait dengan pengemis yang mengeksploitasi anak. Kemudian kita akan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara itu masih di tangan rekan-rekan dari Satpol PP Pemda Kotim untuk penanganan awalnya. Dari Polres sendiri melihat ada nggak arah ke eksploitasi anak itu? Nanti kami akan melihat dari laporan yang kita dapat ataupun hasil koordinasi dengan rekan-rekan dari Satpol PP, kalau memang di situ ada dugaan adanya tindak pidana terkait eksploitasi anak, kami akan proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lantas mengapa profesi pengemis yang sudah jelas-jelas tak diperbolehkan ini seolah menjadi permasalahan sosial yang tak kunjung terselesaikan? Apalagi bila benar dibarengi dengan dugaan eksploitasi anak. Yang sangat memprihatinkan adalah sebenarnya yang dilibatkan ini adalah anak-anak. Gitu. Dalam konteks sosiologi dan konteks sosial gitu, anak-anak ini memang masuk ke dalam kelompok rentan untuk bisa dimanfaatkan, dieksploitasi oleh orang dewasa. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian sindikat ini memperoleh keuntungan yang sangat besar gitu ya dari anak-anak yang relatif mereka tidak tahu apa sebenarnya bisnis, apa itu kemudian usaha. Mereka hanya tahu bahwa dari mengemis mereka senang bisa dapat uang untuk mereka jajan atau mereka membeli keperluan yang mereka inginkan, tanpa berpikir bahwa sebenarnya ada proses eksploitasi terhadap anak di dalam organized crime tersebut.